Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal yang berkaitan dengan gerak parabola. Ini agar kita lebih bisa memahami mengenai gerak parabola ya. Nomor 1, seorang pemain akrobat melakukan lompatan dengan mengendarai sepeda motor dari bidang miring yang sudut kemiringannya 30 derajat, ketinggian bidang miring 4 meter. Sedangkan sepeda motor pada saat tepat meninggalkan bidang miring memiliki kecepatan 38 meter per sekon. Jarak mendatar maksimum yang bisa dicapai pemain akrobat terhadap kaki bidang miring berapa? Oke, kalau saya gambar begini, karena gambar sepeda motor susah ya, sudah saya ganti bola aja ya. Nah, ini bola, ini nanti jumping, nah, pada ketinggian 4 meter, kemudian nanti jatuh lagi ke tanah. Jadi tentu saja gerakannya berupa lintasan parabol ini. Nah, ini sudut bidang miringnya, kemiringannya 30 derajat. Jadi pada saat melompat, kecepatan awalnya VO, maka vektor VO terhadap horizontal membentuk sudut elevasi sebesar 30 derajat juga. Karena alfa dan 30 derajat ini adalah sudut yang sahadap. Sudut sahadap itu pasti sama besar. Sekali lagi ya, sudut elevasinya 30 derajat, alfanya 30 derajat. Nah, oke. Kita harus mencari dulu waktu sejak dia terlempar sampai ke tanah ini. Sejak dia melompat jumping di sini sampai ke tanah, berapa waktunya? Sehingga nanti kita bisa menghitung jarak mendatar maksimum yang dicapai. Nah, untuk mencari waktu, kita pakai rumus apa? Ini. Y itu sama dengan VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Ini rumus ketinggian sesaat gerak parabola. Rumus umum ya. Nah, untuk jarak mendatar, rumus umumnya X sama dengan VO cos alfa kali T. Nah, oke. Y sama dengan VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Saya masukkan Y-nya sejak dia jumping melompat ya sampai ke tanah. Waktunya berapa ya? Ini rumusnya. Y-nya kita ganti dengan min 4. Kenapa min 4? Kok min? Karena benda ini di atas turun ya ke tanah. Turun. Kalau turun maka Y-nya diberi tanda minus ya. Artinya titik akhir lebih rendah daripada titik awal. Ya itu namanya turun. Makanya Y-nya minus. Kalau VO-nya 38 di soal ya. Kalau sin alfa, alfanya kan 30 tadi ya. 30 derajat kali T min setengah G. G-nya 10 kali T kuadrat. Jadi min 4 sama dengan 38 sin 30 setengah kali T 10 kali setengah itu 5. Berarti ini dapatnya min 4 sama dengan 19T min 5T kuadrat. Berarti saya bentuk persamaan kuadrat 5T kuadrat min 19T min 4 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan, yaitu T min 4 kali 5T plus 1 sama dengan 0. Berarti T-nya ada 2. Yang pertama T positif 4 sekon, yang kedua negatif. Tidak mungkin waktu negatif ya, waktu itu selalu positif. Nah, jadi yang memenuhi syarat waktu adalah ini, 4 sekon itu. Nah, kalau mencari X-nya, nah ini jarak mendatar maksimumnya ya pakai rumus umum tadi, VO cos alfa kali T. VO-nya 38 cos alfa cos 30 kali T-nya 4. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Nah, ini dikalikan 38 kalikan 4 berapa? Setengah kali 4 kan 2. 2 kali 38 76, berarti 76 akar 3 meter. Itulah jawabannya. E yang benar ya. Oke, nomor 2, peluru dengan massa 20 gram ditembakkan di tanah miring ke atas dengan kecepatan awal VO dan sudut elevasi alfa. Ketika peluru tiba di tanah kembali, jarak tembaknya mencapai 3 kali ketinggian maksimumnya. Ini berarti peluru tadi ditembakkan dengan sudut elevasi berapa? Kita jawab. Saya gambar dulu seperti ini. Nah, ini pelurunya ditembakkan dari tanah. Kemudian dia jatuh lagi ke tanah. Nah, Y max-nya ini jarak puncak ke bawah, X max-nya itu jarak maksimumnya, jarak mendatar maksimum, atau istilahnya jarak tembak atau range, jangkauan. Nah, Y max-nya kita bisa hitung pakai rumus ini ya, VO sin kuadrat alfa per 2G. Kalau X max-nya bisa pakai rumus ini. Kenapa begitu? Karena di sini parabolnya simetris. Parabol simetris itu artinya waktu naik ke puncak sama dengan waktu turun, atau panjang lintasan naik sama dengan panjang lintasan turun. Itu namanya simetris. Nah, dikatakan dalam soal, X max-nya itu 3 kali max. Jarak tembak sama dengan 3 kali ketinggian maksimumnya. Nah, X max-nya VO kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, ini Y max-nya sudah saya tulis seperti itu. VO kuadratnya saya coret, G-nya saya coret. Akhirnya ruas kiri tinggal sin 2 alfa. Ruas kanan tinggal 3 sin kuadrat alfa per 2. Nah, sin 2 alfa secara rumus trigonometri ini bisa diurai menjadi 2 sin alfa cos alfa. Sin kuadrat alfa jelas sin alfa kali sin alfa. Sinnya kita bisa coret sehingga ini 2 cos alfa sama dengan 3 kali sin alfa per 2. Nah,
Kalau begitu ini 2, yang ruas kanan saya lempar ke ruas kiri, ya jadinya 2 kali 2, 4. Nah, 3-nya saya lempar ke ruas kiri dari ruas kanan, jadi dia jadi pembagi seperti ini. Cos-nya saya lempar ke ruas kanan, jadinya pembagi. Sin per cos ya jadinya. Nah, sin per cos sama dengan 4/3. Tapi sin per cos itu apa? Kan tan ya, tan alfa. Jadi kalau begitu tan alfanya adalah 4/3. Nah, alfanya berapa? Ya pasti 53 derajat. Jadi ini tergolong sudut istimewa. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 3, sebuah bola dilempar miring ke atas dengan sudut elevasi 53 derajat dan kecepatan awal 20 meter per sekon. Ketika mencapai ketinggian tertentu pada arah naik, komponen kecepatan bola ke arah horizontal dan vertikal sama besar. Ketinggian bola pada saat ini adalah berapa? Oke, saya gambar ya. Jadi bola dilempar gitu, dilempar di tanah gini, seret. Sampai di sini, pada titik tertentu, pada arah naik, ternyata komponen kecepatan horizontal, Vx, itu katanya sama dengan V, komponen kecepatan ke arah vertikal. Nah, kalau mencari V-nya gimana itu? Ya, ini rumusnya, V cos alfa. Kalau V-nya apa? V sin alfa min GT, gitu kan ya. Selalu min GT, karena dilempar ke atas itu diperlambat, makanya min. Jadi yang atas ini kasus GLB ya, tetap tidak bergantung waktu V-nya. Kalau VY ini adalah rumus GLBB. Karena parabola itu gabungan 2 gerak, GLB ke arah horizontal, yang ke arah vertikal GLBB. Dikatakan dalam soal Vx sama dengan Vy. Jadi kita bisa mencari waktunya ketika Vx sama dengan Vy. Vx-nya V cos alfa, Vy-nya VO sin alfa min GT. Nah, VO-nya kan 20, cos 53, alfanya 53. 20 sin 53, min G-nya 10. Berarti cos 53 itu 3/5, sin 53 itu 4/5. Jadi saya hitung yang kiri itu 12. Ya kan 20 bagi 5 kan 4 kali 3 12. 20 bagi 5 berapa? 4 kali 4 16. Jadi kalau gitu ini 12 sama dengan 16 min 10T. Berarti 10T sama dengan 4. 16 kurangi 12 kan? Nah, jadi T-nya 0,4 sekon. Jadi kalau begitu pada T ini 0,4 sekon, komponen Vx-V-nya sama. Nah, tapi yang ditanyakan di sini adalah ketinggian pada saat Vx-V-nya sama itu. Iya, jadi setelah ketemu waktunya 0,4 sekon, kita hitung ketinggian pada saat Vx-V-nya sama. Pakai rumus ini kan? Y sama dengan VO sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Jadi kita masukkan aja, VO-nya adalah 20, sudah diketahui tadi ya. Sin alfa sin 53, T-nya 0,4. Dikurangi setengah GT kuadrat, berarti setengah kali 10 kali 0,4 kuadrat. Jadi ini sin 53 itu 4/5. Jadi kalau begitu ini kita hitung sekarang, 20 bagi 5 itu 4 ya. 4 kali 4, 16 kali 4 itu 64, berarti 6,4. Nah, kemudian yang di sini 8, ini 10 pangkat min 1, berarti 0,8. Berarti ini hasilnya adalah 5,6 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Physics is very easy and fun.